Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Dwi Wulandari, Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja proses menstruasi dan apa saja dampak dari hamil di usia muda. Proses menstruasi terbagi 4 fase, yaitu fase menstruasi. Jika terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir akan luntur dan keluar dari vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsungan 4-6 hari. Fase ini, wanita biasakan merasakan nyeri di bagian perut, bawah, dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu keseluruhan endometrium. Yang kedua, yaitu fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga masuk fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau dinding telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium juga akan menembak untuk menyambut telur yang diharapkan sudah dibuahi oleh sel sperma. Pada fase ini biasanya terjadi pada 10-28 hari dalam siklus menstruasi. Durasi waktu yang dihabiskan pada fase ini menentukan berapa lama siklus menstruasi seseorang wanita itu berlangsung. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang memproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba valvoli dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertambah selama 24 jam saja. Jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan mati. Sebaliknya, jika telur dibuahi sperma, akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi memadai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar seminggu sebelum menstruasi berikut akan dimulai. Dan yang keempat adalah fase folikel. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum di fase ini. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramenstruasi, yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, munculnya jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Nah, pada proses menstruasi ini terus berputar dan berakhir ketika wanita sudah memasuki menopause. Biasanya menopause terjadi pada saat wanita berusia 40 ke atas karena hormon menstruasi yang mempengaruhinya. Nah, ada pula proses menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu yang pertama hormon estrogen. Hormon estrogen berperan penting dalam membentuk fisik dan organ reproduksi manusia atau wanita. Misalnya dalam membuahi kinerja payudara dan rambut di sekitar organ intim, reproduksi sel telur dan ovarium, serta mengatur siklus menstruasi. Estrogen akan meningkat pada
ovulasi dan menurunnya pada masa luteal. Nah, yang kedua yaitu hormon progesteron. Salah satu hormon progesteron adalah merangsang lapisan dinding rahim dan setiap menerima sel telur yang telah dibuahi. Hormon ini sangat rendah pada fase folikular dan akan mengalami peningkatan pada fase luteal. Hormon ini akan memproduksi setelah melewati fase ovulasi. Yang ketiga yaitu GnRH. Ada pula hormon ini diproduksi dalam otak bagian hipothalamus dan berfungsi merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan polycystic hormone dan luteinizing hormone. Yang berikutnya yaitu hormon stimulating hormone atau VSH. Hormon ini berperan dalam produksi sel telur dan siklus menstruasi. Kadar hormon ini akan meningkat sebelum ovulasi. Yang kelima yaitu hormon luteinizing hormone atau LH. Hormon ini berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Jika sel telur bertemu dengan sel sperma dan dibuahi, hormon ini akan merangsang ke corpus luteum untuk memproduksi hormon progesteron. Pada proses menstruasi yang normal akan terjadi pada fase-fase seperti di atas yang berlangsung secara teratur pada setiap bulannya. Jika proses menstruasi tidak berjalan dengan normal atau ada gangguan pada saat menstruasi. Nah, itulah proses-proses menstruasi pada seorang wanita. Nah, selanjutnya yaitu apa dampak hamil ketika di usia muda. Kehamilan membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Untuk itu, sebaiknya kita hamil pada usia yang siap. Kehamilan pada usia muda akan berisiko pada ibu dan anaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja dampak yang terjadi jika kita hamil pada usia muda. Dampak hamil pada usia muda yaitu tekanan darah tinggi. Hamil pada usia muda memicu tekanan darah tinggi. Selain itu, Anda juga berisiko menderita preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Yang kedua yaitu anemia. Hamil pada usia muda dapat mengakibatkan anemia saat hamil. Anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi yang diasupi oleh ibu hamil. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini, ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi tabel tambahan, yaitu tambah darah sebanyak 9 tablet selama masa kehamilan. Yang ketiga yaitu terjadinya bayi prematur. Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan usia yang sangat muda. Bayi prematur pada umumnya mempunyai berat badan lahir yang rendah karena ia belum siap untuk melahirkan atau di usia kurang dari 7 minggu kehamilan. Bayi prematur meningkatnya risiko untuk pada gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, dan masalah lainnya. Yang keempat yaitu penyakit kelamin. Pada remaja yang sudah berhubungan seksual, penyakit
kelamin atau penyakit menular seksual seperti HIV merupakan perhatian utama. Infeksi menular seksual yang dideritai oleh ibu hamil dapat mengakibatkan infeksi rahim, mengganggu pertumbuhan bayi dan pertumbuhan bayi di dalam rahim. Penyakit ini dapat dicegah menggunakan yang kelima, yaitu depresi postpartum. Depresi ini terjadi saat bayi lahir, akan terjadi kapan saja di tahun pertama setelah kelahiran. Beberapa dengan baby blues. Depresi postpartum ini adalah kondisi yang jauh lebih serius. Penelitian publik menemukan bahwa wanita yang hamil di usia 15 sampai 19 tahun 2 kali lebih berisiko mengalami depresi postpartum dibandingkan wanita yang cukup umur pada usia di atas 25 tahun. Nah, selain itu, dampak pada kehamilan di usia muda yaitu memicu stres level tinggi sangat tinggi sehingga berpotensi menjadi gangguan mental. Selain depresi, wanita sudah hamil dan menjadi ibu di usia remaja memiliki keinginan bunuh diri saat keadaan hamil depresi. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, yaitu proses menstruasi dan apa saja dampak-dampak terjadi jika kita hamil di usia muda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.